Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah dan aturan taukid. Kaidah dan aturan taukid. Yang pertama, taukid mengikuti muakkad dalam hal i'rab. Ini sudah jelas ya. Karena ia merupakan tawabi'. Di antara tawabi'. Dan muakkad harus berupa isim ma'rifah. Ya. Jadi muakkad yang ditaukid atau suatu kata yang hendak ditaukid dengan taukid ma'nawi, ya, ini harus berupa isim-isim ma'rifah, ya, isim-isim yang jelas yang sudah diketahui. Tidak bisa berupa isim nakirah. Ya. Misalkan ada contoh jumlah, ra'aitu rajulan. Aku melihat seorang lelaki. Seorang lelaki ini tidak jelas siapanya. Ya jelas aku melihat seorang lelaki. Maka kata rajulan tidak bisa ditaukid. Sehingga ketika hendak mentaukid suatu kata, kita pastikan isim tersebut adalah isim ma'rifah. Apakah itu dengan al atau memang merupakan isim-isim yang tergolong kepada isim ma'rifah seperti misalkan dhamir atau isim alam, ya, dan yang lainnya. Di sini ada contoh ihtaraqal funduqu kulluh. Hotel itu terbakar seluruhnya. Maka al-funduq yang berarti hotel ini merupakan isim ma'rifah. Ia ditaukid dengan kata kullu. Kemudian yang kedua, taukid ma'nawi bersambung dengan dhamir yang sesuai terhadap muakkad. Ya. Dari contoh-contoh jumlah sebelumnya yang sudah kita baca, hadaral mudiru nafsu, kemudian juga aplikasi daripada lafaz-lafaz taukid ma'nawi, qadimas sultanu 'ainuh, kallamtu Zainaba nafsaha, ya, amantu bil Qur'ani kullih, hadaral junudu jami'uhum, ya. Kemudian ada juga marartu bil masjidaini kilaihima. Kemudian di sini ada contoh hadaral mudarrisani di poin taukid ma'nawi, ya, poin kaidah. Hadaral mudarrisani kilahuma, dan contoh-contoh jumlah yang lain. Kita perhatikan seluruh taukid ma'nawi yang ada harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Jadi kita perhatikan muakkad atau kata yang ditaukid, yang dikuatkan, apakah ia mudzakkar ataukah muannats. Kemudian kalau ia mudzakkar, apakah mufrad ataukah mutsanna atau jama'. Demikian pula ketika apabila kata itu muannats, apakah ia mufrad ataukah mutsanna ataukah jama'. Ya. Maka seperti contoh hadaral mudarrisani kilahuma, di situ kila bersambung dengan huma. Di mana kata huma kembalinya kepada al-mudarrisani. Ya. Huma dia dua orang laki-laki. Dan al-mudarrisani adalah dua guru laki-laki. Contoh sebelumnya, kallamtu Zainaba nafsaha. Aku berbicara kepada Zainab dirinya. Maka di situ kata nafsa taukid bersambung dengan ha. Yang kembalinya kepada kata Zainab. Ya, ini dhamir ha muannats untuk mufrad. Karena Zainab adalah isim muannats mufrad. Ya. Dan yang lainnya. Kalau jama' berarti hum. Kalau jamaknya muannats berarti hunna. Ya. Dan nanti bisa jadi taukidnya juga menyesuaikan. Jadi misalkan ini tambahan faedah ya, mungkin tidak ada di buku. Silahkan para pendengar bisa membuat catatan coret-coret di buku ya. Ini taukid ini bisa jadi berubah bentuk menyesuaikan muakkadnya. Jadi ada contoh misalkan hadaral juyushu, kalau kita mau menggunakan kata ain, maka di sini ain bisa kita rubah menjadi jamak menjadi a'yun. Sehingga hadaral juyushu a'yunuhum. Atau nafas berarti menjadi bukan nafsuhum lagi, tetapi anfusuhum. Hadaral juyush, para pasukan
Kalau al-juyush kan jamak dari apa? Al-jaish. Ya. Al-jaish. Ini sebenarnya juga isim jamak. Ya, karena kata pasukan berarti banyak orang. Ya. Maka al-juyush yang merupakan jamak ini ketika kita ingin mentaukid, lafaz taukidnya juga menyesuaikan. Ya, juga menyesuaikan. Kecuali kalau menggunakan kata ammah dan kata jami' dan kata kullu, tiga kata ini, kullu, jami', kemudian ammah, ini tidak berubah. Misalkan hadarul juyushu kulluhum, hadarul juyushu jami'uhum, hadarul juyushu ammatuhum. Tetapi kalau menggunakan kata nafas dan ain, maka ain dan nafas ini harus kita rubah dulu menjadi jama' sehingga menjadi a'yunuhum atau anfusuhum. Ini saya harap para pendengar mencatat faedah ini. Ini terus terang memang tidak kita sebutkan di dalam diktat. Faktor tidak tersebutnya ini lupa. Karena apa ya? Atau mungkin karena sebagai ilmu dasarnya dulu atau hal yang lain. Tapi yang jelas silahkan dicatat. Ini sebagai faedah tambahan untuk pembahasan taukid ini di kaidah taukid. Jadi, di samping masalah dhamir yang bersambung dengan taukid itu harus sesuai dengan muakkad, maka ada dua lafaz yang memang harus menyesuaikan muakkadnya, apakah ia jama' atau yang lain. Maka ain menjadi a'yun, nafas menjadi anfusum. Tetapi kalau misalkan musanna, misalkan hadarul mudarrisani ainuhuma, ini tidak harus ainahuma, tidak. Tetapi cukup mufrad saja, ainuhuma atau nafsuhuma, ya. Seperti itu. Nanti kalau memang ada sedikit kejanggalan dari penjelasan ini saya juga agak lupa apakah dia harus jamak atau memang harus mufrad. Misalkan hadarul mudarrisani ainuhuma atau a'yunuhuma. Ini saya lupa nih, faedah ini saya lupa. Tapi yang saya ingat itu tadi tentang kalau jamak berarti ain dan nafas harus a'yun dan anfus. Tetapi kalau musanna, apakah a'yun atau tetap ain? Yang jelas kayaknya tidak musanna. Tidak ikut-ikut musanna sepertinya. Kemudian yang ketiga, lafaz yang digunakan sebagai taukid ma'nawi bukan berarti selamanya taukid. Maknanya begini. Lafal-lafal yang sudah kita sebutkan tadi, 7 lafal yang ada di dalam penggunaan taukid ma'nawi, itu tidak selamanya ketika lafal itu disebutkan dalam suatu jumlah, maka itu taukid, tidak. Ya. Tidak selamanya ia sebagai taukid. Jadi, kita artikan begini. Taukid itu menggunakan 7 lafal, tetapi bukan berarti 7 lafal ini fokusnya hanya dapat digunakan untuk taukid. Ya, ia kata biasa. Ia merupakan kosakata biasa. Tetapi taukid ma'nawi menggunakan 7 lafaz ini. Jadi misalkan ada contoh jumlah an-nafsu thalatha. Jiwa itu ada 3 macam. Ya. Maka an-nafas bukan berarti sebagai taukid. Bahkan di situ sebagai mubtada. Demikian penjelasan tentang kaidah dan aturan taukid. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi dan praktik i'rab, ya. Aplikasi dan praktek i'rab. Kallamtul amira nafsahu. Aku berbicara kepada amir itu dirinya. Ya. Atau bisa kita katakan aku berbicara secara langsung kepada amir itu. Ya, pokoknya aku ngomong langsung sama si amir, pimpinan itu, bukan lewat pengawalnya atau yang lainnya. Maka kalam tu di sini fiil dan fa'il, di mana fa'ilnya merupakan dhamir muttasil. Ini disebut ta'ul fa'il. Al-amira maf'ul bih. Ya, ini i'rabnya ta ini nanti insyaallah kita akan bahas di pembahasan tentang i'rab mahalli, ya, bab ke-8. Kemudian al-amira maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi fathah, tanda nasabnya dengan fathah. Ya, maf'ul bih mansub, jelas ya, ini saya kira mudah ya, sudah lewat pembahasannya.
Bagaimana dengan nafas yang merupakan taukid? Maka kita katakan taukidun li al-amira. Nafas merupakan taukid untuk kata al-amir. Nafas merupakan taukid untuk kata al-amir. I'rabnya apa? I'rabnya mansub. I'rabnya mansub wa alamatun nasbihi fathah. Pada nasabnya dengan fathah karena berupa isim mufrad. Dan dia juga sebagai mudhaf. Di mana al-ha yang merupakan dhamir muntasil yang kembali kepada kata al-amir ini adalah mudhaf ilaih. Seperti itu. Ya. Kita sebutkan jabatannya yaitu taukid, kemudian i'rabnya ya taukid untuk kata apa? Taukid li al-amir. Taukid untuk kata al-amir. Mansub. Amantu bil Qur'ani kullih. Ya, amantu fi'il fa'il. Al-Quran isim majrur dengan adanya huruf al-ba. Kemudian kullihi, kulli taukid untuk kata Al-Quran. Majrur juga karena memang kata Al-Quran di situ majrur dengan adanya al-ba. Ya. Tanda jernya dengan kasrah dan juga merupakan isim mufrad yang ia juga merupakan mudhaf. Di mana al-ha yang kembali kepada kata Al-Quran sebagai mudhaf ilaih. Kemudian contoh berikutnya, najahatit talibatani kiltahuma. Dua siswi itu telah lulus keduanya. Ya. Najaha fi'il madhi, di situ ada tanda muannats ya ta'nits. Kemudian at-talibatani fa'il. At-talibatani fa'il dan ia marfu', ya, fa'il jelas marfu', tanda rafa' dengan alif karena berupa isim mutsanna. Nah, bagaimana kiltahuma? Maka kiltahuma ini kalau kita bicara kiltahuma berarti juga bicara kilahuma, ya, atau kila. Kiltahuma merupakan taukid untuk kata at-talibatan. Taukidun li at-talibatan. Marfu'un, ya marfu', karena memang at-talibatan marfu' sebagai fa'il, maka kiltahuma juga marfu'. Wa alamatu raf'ihi alif, dan tanda rafa'nya dengan alif. Kenapa dengan alif? Li'annahu, perhatikan di sini, mulhaqun bismil mutsanna. Jadi kata kilta ini tidak isim mutsanna, tetapi mulhaq dengan isim mutsanna. Ia bukan isim mutsanna tetapi memiliki kemiripan dengan isim mutsanna. Ya, mulhaqun bismil mutsanna. Ya. Sebagaimana ada kata-kata yang mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Contoh misalkan kata al-ard, jamaknya apa? Al-aradun. Ya. Padahal kata al-ard adalah muannats. Seharusnya isim muannats jamaknya menggunakan apa? Jamak muannats salim. Tetapi kenapa kok tidak menggunakan al-ardat, malah menggunakan al-ardun? Maka dengan sebab itulah dikatakan mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, al-ardun. Ia bukan jamak mudzakkar salim tetapi memiliki kemiripan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu al-ardun. Sebagaimana kilta, sebagaimana juga kata hadani. Dzani ini mulhaq bismil mutsanna. Ia bukan merupakan isim mutsanna tetapi memiliki kemiripan dengan isim mutsanna. Dan ia juga mudhaf, dan huma yang kembali kepada at-talibatani mudhafun ilaih. Demikian tentang i'rab taukid. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.